Salam Bapak Henry. Shalom, Bu Shalom. Keti. Ya. Yes, dan Ngobrol-ngobrol nih Pak, namanya bincang santai nih Pak. Jadi oke dulu ya, saya permisi dulu, pamit dulu ya, saya sambil nonton aja lah gitu, sambil tiduran gitu ya. Ya. Terima kasih ya TS ya. Dia gitu, datang ke sini cepet banget perginya ya. Ya, Pak Henry silahkan Pak Henry. Iya, saya sedikit mungkin ngobrol santai ya, yang tadi Bro TS sampaikan mengenai Gesara Nesara. Itu waktu itu saya pernah share postingan yang cukup panjang ya, yang mengenai Gesara itu beberapa bulan lalu ya. Bahwa Gesara Nesara ini didirikan sekitar tahun 2017. Jadi dengan waktu Donald Trump menjabat pertama kali, periode pertama, Gesara Nesara. Gesara itu yang jahat apa yang baik? Nah, Gesara Nesara ini yang tadi dikatakan Whitehead, itu nama lain adalah dia visi misinya dengan memakai kode Q atau kanon. Nah, New World Order ini musuh bebuyutannya adalah versusnya kanon. Kanon ini sistemnya Gesara Nesara. Itu pemimpinnya siapa? Kanon itu? Kanon ini adalah banyak orang-orang anonimus. Yang di belakangnya adalah orang-orang Trump. Saya lagi sedang menyelidiki siapakah si AK ini. Jadi ada Antikristo, ada Antikristi. Antikristo itu jamak, Antikristo itu satu, tunggal. Nah, ini ada beberapa opini yang saya buka data cukup luas, saya buka datanya. Ada banyak opini. Yang dulu waktu itu si Oba, disingkat-singkat aja. Si Obe ya. Itu bukan. Terus ada lagi yang dikatakan siapa tuh kalau waktu itu? Kalau T? Siapa? Bukan. Si T. T bukan juga. Ada kemungkinan ada beberapa opsi ya. Ini yang bikin Gesara Nesara ini kan si DT dengan waktu itu 5 mantan hakim di zaman Ronald Reagan. Satu udah meninggal karena udah umur. Dia bikin kubu khusus untuk melawan New World Order ini. Jadi New World Order versus yang namanya kanon atau sistem Gesara Nesara. Visi misi Gesara Nesara ini sama mirip kayak New World Order. Tapi para penginjil-penginjil, pendeta-pendeta Eropa, Amerika banyak mendukung keberadaan otoritas DT itu sendiri. Makanya seolah-olah DT dengan koin waktu di Israel itu sebagai kores, atau bisa dibilang kayak seperti reinkarnasinya dari Raja Kores, ya kan? Kalau dilihat di koin, ya DT dengan Raja Kores waktu pendirian Bait Allah yang kedua. Nah, apakah punya selidik beliau ini nanti memang sebagai penyelamat, karena banyak orang bahwa DT ini akan menjadi presiden kembali lagi. Apakah di 2024 ini anaknya yang menurut ramalan si Bart Simpson, si apa namanya anaknya itu? Bart Simpson. Itu dia. Ya, yang cewek. Nah, ini kan yang desas-desus yang ambisi untuk mendamaikan Palestina dan Israel itu siapa? Yang sekarang lagi bikin mereka sistem yang mendanai Abraham According, ya, suaminya sendiri, artinya menantunya sendiri. Saya juga ngomong ya, apakah orang ini yang punya ambisi untuk mendamaikan Palestina Israel? Kalau dia yang mendamaikan, kita bisa ciri-ciri. Dan Gesara Nesara atau dengan model kanonnya
kita juga harus selidikin. Jangan langsung kita percaya karena banyak pendeta-pendeta nih mendukung Gesara-Nesara. Bingung. Bahkan grup-grup Telegram juga mempromosikan tentang Gesara-Nesara. Padahal programnya dia ada sistem Programnya sama. hampir mirip kayak New World Order. Kalau NWO itu bukannya kayak komunis ya? Komunis itu kan bagian dari ininya kan. Komunis itu bagian dari agendanya dari, bukan New World Order ya. Sebelum New World Order, komunis itu bagian dari agenda visi misinya elit global. Tujuannya Illuminati itu kan adalah untuk menghapuskan ideologi seluruh dunia, menghapuskan semua agama, makanya dibalokan gitu. Dan bagaimana kalau kita lihat sejarahnya panjang luas ya. Jadi yang saya lagi coba melihat dari data-data itu, siapakah orang di balik Gesara-Nesara ini yang akan mendamaikan dunia, mendamaikan Palestina Israel? Apakah si DT ataukah menantunya atau orang lain? Terus ada opini lain. Aku dengar-dengar ini menantunya ya. Aku dengar-dengar menantunya, tau nggak? Seorang Yahudi ganteng, berwibawa, memiliki segudang banyak kontribusi yang luar biasa sekali. Iya. Orang ini cukup misterius. Teman-teman ngomong dulu ya. Aku mau anakku. Ngomong. Silakan. Nah begitu. Terus ditambah lagi, apakah jadi menurut ramalan dari kitab Wahyu mengenai 7 gunung ini, apakah benarkah 7 gunung ini yang dulunya kerajaan ketujuhnya adalah terakhir khalifah dari Ottoman dan akan bangkit lagi? Karena yang dikatakan oleh 1 Yohanes kalau nggak salah ya, Antikris itu muncul dari antara orang kita. Ini ada beberapa tafsiran atau eksegese. Ternyata beberapa yang dimaksud beberapa dari kita itu ternyata itu berbicara tentang antikristi. Ada opini eksegese yang mengatakan seperti itu. Di antara kita artinya bisa orang Kristen, bisa orang Yahudi. Nah, ternyata eksegesinya ini atau tafsiran ini adalah mengatakan bahwa itu sebenarnya khusus untuk antikristi, artinya jamak. Nah, sedangkan yang dikatakan Matius 24 itu tentang pembinasa keji, itu nggak sama dengan 1 Yohanes yang dikatakan mereka di antara kita. Jadi kalau yang pesan Yohanes itu, 1 Yohanes itu khusus antikristinya adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang menolak Yesus, mereka yang bisa Kristen, bisa Yahudi, bisa siapa saja. Tapi pembinasa keji yang dikatakan Matius 24 itu berbeda dengan 1 Yohanes ternyata. Ada banyak pendapat opini. Makanya kenapa? Apakah antikristo ya? Antikristo itu tunggal, antikristi itu jamak. Apakah antikristo ini bisa muncul yang tadi saya katakan dari kemenakan DT, ataukah dari sebuah kerajaan khalifah dan khilafah? Ottoman bangkit kembali. Ini yang menjadi pertanyaannya. Nanti tunggu saja tahun ini atau tahun depan, nggak lama kok dia akan muncul. Mungkin dulu opini ada bangku di mana tuh? Di PBB ya, atau di Belgia, di Brussels, yang bangkunya adalah tertulis 666. Nah, bangku itu sudah terisi, kalau nggak salah orang Prancis atau Jerman, saya lupa namanya, tapi saya punya datanya. Nah, itu bukan antikristonya, ada nanti. Tapi ini lagi kita sedang lihat nanti mas ke depan cepat atau enggak, cepat atau lambatnya. Itu sih menurut pandangan saya gitu. Nah, Bu Fei, mungkin kira-kira dari pandangan Bu Fei, apa sih yang akan terjadi
dalam waktu dekat ini gitu loh, pesan Tuhan itu sendiri. Iya. Kalau menurut penglihatan saya Pak, yang Bapak bilang itu khilafah, memang itu ada dalam penglihatan saya Pak, bendera hitam itu akan berkibar. Kuda Dan hijau. saya melihat, iya itu dari 2 tahun lalu Pak, dalam penglihatan saya itu, rangkaian penglihatan saya itu dengan tokoh-tokoh antikris yang keluar. Yang pertama itu burung onta, berkepala burung, dikatakan dari negara China, onta dari Timur Tengah, Irak, dan di atas penunggang onta itu ada seperti prajurit yang tinggi, gagah perkasa. Dia memakai cadar, baju hitam semua, dan mengangkat pedang sekitar 2 meter, yang sangat mengkilat, dikatakan itu ISIS, pasukan elit 666. Dan tokoh yang kedua adalah Bapak Sri Paus dari Italia Roma, pemegang tongkat Illuminati. Dan yang tokoh ketiga adalah Bapak Donald Trump dari Amerika Serikat. Bendera ilu dikibarkan dan perang akan terjadi. Dan koin mata uang Amerika itu ada gambar lambang beliau di situ, muka daripada mantan Presiden Amerika tersebut, Bapak Donald Trump. Sangat penglihatan itu sangat jelas di mata saya, dan itu ada di sebuah stadion yang sangat besar. 2019 itu mereka baru berjalan ke pintu dunia nyata. Pintu dunia nyata itu waktu itu masih tertutup, belum dibuka. Di 2020 pintu ambang dunia nyata itu dibuka, dan mereka keluar di tahun 2020. Satu persatu toko ini. Nah, mengapa saya melihat sedetail itu, dan semua orang yang ada di stadion itu matanya biru, merah, pokoknya dari seluruh bangsa lah ada di situ. Mereka kaget dan tidak percaya sampai matanya itu terbelalak. Ya. Mengapa saya saksikan itu? Ada sebelumnya kesaksian saya itu saya sudah ada menyaksikan ya di channel Sahabat Allah pada waktu itu di 2020. Dan saya melihat bagaimana munculnya virus corona ini. Apa-apa yang akan terjadi itu hanya berupa lambang, kode di alam roh. Nah, jadi beberapa kali saya ditunjukkan bendera hitam ini berkibar, Bapak Ibu. Dengan mereka itu memakai jubah agama, warna putih, ada yang hitam, dan mereka mengibarkan bendera hitam itu. Dengan satu slogan, saya tidak tahu ya, karena samar-samar suaranya hanya diberikan penglihatan. Dan saya berkata, oh mereka ini akan berkuasa ya. Dibilang, iya, nanti, katanya, nanti tunggu waktunya, katanya. Jadi pada waktu itu bendera itu akan berkibar, dan manusia yang itu akan disiksa, yang percaya Tuhan. Yang berlainan dengan sistem mereka, cara pandang mereka. Nah, itu akan diambil alih kekuasaan dunia ini oleh mereka. Karena apa? Yang memegang itu semuanya negara itu yang tidak takut Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Burung onta. China, bukan China Indonesia, bukan Pak. China RRC sana ya, komunis. Dia gandeng dalam satu binatang, burung onta. Pasukan elitnya ISIS. Bagaimana itu Pak? Kejamnya itu, pasukan itu Pak. Tidak ada perikamanusiaan. Nah, itu tim penyiksa. Nah, namanya itu di dalam Alkitab akan terjadi penganiayaan besar-besaran bagi anak-anak Tuhan yang tetap percaya beriman kepada Tuhan. Makanya saya katakan baki penderitaan penganiayaan itu sudah di depan mata. Kita anak-anak Tuhan siap saja, tapi jangan takut. Manakala baki penderitaan penganiayaan itu datang, karena apa? Hanya 2 menit, 3 menit roh kita itu sudah digendong Tuhan. Jadi kalau apabila mereka menyiksa kita, ada obeng, ada tang, ada mencungkil mata kita, itu jangan takut. Hanya 1-2 menit saja kita merasa sakit. Setelah itu sudah digendong-gendong oleh Tuhan. Hadapilah penganiayaan yang besar itu, manakala mereka harus memaksa anak-anak Tuhan tunduk kepada mereka dan menyembah kepada setan Dajjal. Harus mati martir banyak Pak, saya lihat. Makanya Tuhan berpesan, kamu harus memberitahukan kepada dunia bahwa dunia harus bersiap anak-anak Tuhan untuk mati martir, bayar harga, siksa menderita demi namaku, pikul salib. Mereka harus pikul salib, bayar harga. Seperti itu. Jadi baki penganiayaan besar itu sudah ada di depan mata, Pak. Betul, nah, saya dikode dengan bendera hitam itu, dengan penunggang ISIS.
Jadi sangat menderita apabila anak-anak Tuhan tidak tunduk kepada mereka, menyembah mereka, tidak ikut sistem mereka. Sangat menderita. Makanya saya seringkali meneteskan air mata tiba-tiba ketika Tuhan memberikan penglihatan demi penglihatan kepada saya, anak-anak Tuhan yang akan mati sedemikian martirnya, dan roh maut itu sudah diangkat, tidak ada lagi, Roh Kudus tidak ada lagi. Luar biasa, saya meneteskan air mata, Pak, sungguh. Walaupun mereka ini seringkali hina-hina saya, tidak percaya dengan suara kebenaran yang saya nyatakan kepada dunia yang gelap ini, tapi saya menangis. Sungguh saya menangis melihat penderitaan, karena saya sudah lihat, saya sudah melihat terlebih dahulu. Ya, penderitaan yang sungguh ngeri. Itu yang firman Tuhan katakan, yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi sebelum dan sesudah dunia dijadikan. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak Tuhan ini sudah menderita kanker, bisul-bisul, tambah lagi dengan pemaksaan, tunduk kepada binatang itu. Bapak bisa ngeri enggak? Ngeri itu, untuk menyembah kepada setan. Nah, anak-anak Tuhan yang tahu ini sudah terjebak, dan mereka mau disuruh tunduk kepada menyembah kepada setan, mereka tidak mau. Nah, pasukan elitnya itu siapa yang saya lihat? ISIS, Pak. Jadi betapa ngerinya. Itu yang saya lihat. Dan dari pembicaraan tadi dengan truth speaker tadi ya, dia melihat ada dua kelompok dengan Pak Henry ya. Yang kelompok satu, kelompok ilu, dan satu kelompok Tuhan ya. Iya. Nah, itu saya sudah lihat juga, Pak, kereta-kereta. Geseran-geseran bagi saya masih tanda tanya ya. Iya. Saya juga sedang menyelidiki, maksudnya, tapi tetap kita was-was juga dengan visi misi Gesera Nesara yang kelihatannya ini baik. Ya, memang ada terjadi di Amerika itu kelompok dari DT ini sedang perang intel. Jadi perusahaan-perusahaan dari RC, RC, dari RF itu semua sedang dibantai-bantai sama kelompok intelijen ini. Jadi banyak perusahaan-perusahaan termasuk si BG juga pun, si Dr. Vo, si FC juga, Dr. FC juga sedang sama. Jadi termasuk kayak si HL juga, semua OBM juga, itu mereka juga sama. Sedang diincar kelompok Nesara Gesera ini sama Kanon. Ya memang sih, puji Tuhan. Cuman tetap kita menyelidiki apakah yang saya dapat informasi bahwa antikristo ini sebenarnya anti globalis, anti elit global. Dan dia itu berumpama seperti yang Wahyu 17 ya, kalau Wahyu 12 kalau nggak salah. Wahyu 12 katakan seorang wanita pelacur berbaju berpakaian ungu, dan dia duduk di atas kepala binatang yang berbentuk macan tutul itu ya. Nah, karena dia mabuk darah martir, akhirnya dijungkir balikan oleh binatang ini. Apakah ada kemungkinan perempuan pelacur ini adalah yang tadi dikatakan maksud dari kerajaan Roma yang dijungkir balikan, dan Eropa juga dijungkir balikan, akhirnya si antikristo yang sebagai kepala binatang ini yang dengan kepala macan tutul, seperti macan tutul, dia menyerang balik. Jadi antikristo nyerang antikristi. Nah, antikristi inilah kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Cina, ya, PKT, Rusia, terus Eropa, beberapa negara NATO yang lainnya juga. Nah itu, jadi memang agak membingungkan kalau sedikit melihat tafsiran kitab Wahyu ya. Tapi di sini kita agak mulai sedikit dihubungkan dengan situasi sekarang nih, mulai ada benang merahnya gitu loh. Nah ini memang beberapa opini bisa jadi yang dari khalifah
dan sistemnya khalifah dan khilafah itu, ataukah yang tadi dari DT, ataukah kemenakannya? Nah ini memang kita intinya sih berjaga-jaga deh, karena waktunya memang makin singkat ya, makin ke depan, makin sini makin singkat. Kita juga ada terjadi sekarang situasi Indonesia aja sedang pembicaraannya keseragaman ya, keseragaman seluruh dunia ya, karena lagi krisis iklim, krisis energi. Nah tapi Indonesia lagi sangat berperanan penting di mata dunia nih sekarang nih. Ya, kita kan udah dengar ya, BG dengan keluarga besar perusahaan RC ini ya akan datang ke Bali. Mungkin termasuk apakah si IM juga akan diajak juga yang pemilik Tesla ini. Mungkin bisa jadi, bisa enggak, bisa iya. Nah ini semua Indonesia lagi sorotan nih. Kita harus banyak-banyak doa deh dalam waktu dekat. April katanya mau datang ya di Bali. Itu memang tepat semua ya, penggenapan nubuatan Tuhan itu untuk Indonesia tepat semua gitu. Memang ya kita berharap untuk di rapture ya, tapi rapture itu kan gratis dari Tuhan, pilihan Tuhan, nggak semuanya, tapi kita berharap ya. Cuman yang nanti kan Tuhan Yesus katakan, Paulus ada katakan ada yang Tuhan Yesus katakan ada yang tertahan, ada yang tertinggal. Tertahan ini tertinggal berarti juga ada yang dibunuh. Artinya nggak semua, ada yang diungsi, ada yang mengungsi sesuai dengan dari pesan Tuhan Roh Kudus. Ada juga yang mungkin ditakdirkan untuk ditahan dan dibunuh. Nah, yang ditahan dan dibunuh ini yang kita benar-benar harus persiapkan dan memang menguntungkan. Iya, itu harus bayar harga ya. Harus bayar harga. Iya. Bayar harga. Jadi di sini ada yang bilang boleh tidak balas bunuh antikris. Bukan nanti kan katanya menurut ramalannya kan yang kita bayu dibunuh antikrisnya. Setelah dia kalau di film-film membunuh Tuhan sendiri. Itu nanti kalau Yesus second coming datang. Kalau saya udah nonton film Apokalips ya, itu ada 200 seri filmnya. Wah, banyak banget. Ini didirikan 2.700. Bisa-bisa saya nggak tayang nih kalau nonton. Nontonnya sama Ibu Faye lagi. Nanti penggemar kita kalang kabut, Bu. 200 film gitu tonton. 200 film. Bahasanya bahasa Brasil. Dan itu kisahnya dari Indonesia pertama kali loh, dari Bali. Bali apa Aceh? Saya lupa deh filmnya ini. Gempa bumi, tsunami. Saya udah nonton 200 seri. Kalau nonton gitu sama Ibu Faye udah bahasa Brasil lagi nggak ngerti. Ngecas aja udah. Yes. Film ini ada pesan menarik. Pesan menariknya di situ diceritakan ada munculnya teknologi metaverse. Metaverse ada. Udah ada metaverse. Di film ini ada metaverse sudah di. Jadi sepertinya pesan ini pesan terselubung deh. Jadi metaverse ada, AI ada, terus nanti peperangan akhir zaman itu perang ke-3, ke-4, ke-5 itu dengan menggunakan teknologi robot semua. Terus drone semua keren. Itu udah difilmin di film Apocalypse ini. Kelihatannya ini nubuatan antikris ini. Ya, film-film zombie, film-film Star Trek. Semua terus semuanya itu. Ada yang mengatakan film Black Adam. Tahu gak yang film Marvel ini? DC Comic. Aduh, saya nggak nonton gituan tuh. Kan nggak boleh. Kita nonton gitu nggak boleh loh, Pak, sebenarnya, Pak. Film-film jadi biasanya Bu Kenti, biasanya Illuminati ini, setan ini kan dia penguasa dunia. Nah, biasanya pesan-pesan dari setan ini dia tuangkan dalam film, Bu, tanpa kita sadari. Iya, memang benar. Bukan biasanya, memang begitu. Memang begitu, bukan biasanya. Jadi kalau orang yang peka itu bisa melihat. Pak Henry ini dia bisa melihat, bisa mencari tahu pesan apa ini yang dari 66 ini untuk dunia.
Bisa dapat di film kartun, di film anu kayak gitu, Bu. Bisa. Mereka sisip-sisip pesan itu terselubung di dalam film-film mereka. Iya, iya. Saya tahu ya. Ada yang mereka mengatakan pakai lambang-lambang, begini. mereka pakai lambang-lambang, logo-logo. Iya. Iya. Black Adam tahu kan ya, film Black Adam. Sorry. Film kayak Marvel, Spider-Man. Nah, ini ada lagi komik kayak Superman, Wonder Woman ya. Kalau dulu pesannya filmnya James Bond yang apa namanya, yang terbaru terakhir ini, si James Bondnya meninggal, ya kan? Itu begitu filmnya launching, COVID akan stop. Bener. Nah, begitu ya, mungkin orang mengatakan ini teori konspirasi atau konspirasi lah. Teman-teman, saya mau bisa kasih bilang, lihat nih. apa tuh? Saya mau kasih lihat nih. Terus apa sih? Kelihatan nggak? Oh, simbol-simbolnya, iya, saya tahu. Ya, jadi Chrome. semuanya itu milik mereka, teman-teman. Betul. Jadi sebaiknya kita tuh nggak punya gini-ginian. Tapi ya kita kan butuh Gmail ya nggak? Kita udah nggak bisa. Kita nggak bisa keluar lagi memang. Terikat semua nomor kita. Semua. Jadi sebenarnya mau nggak mau, sekalipun kita nggak pakai njus Apolcard juga, mereka udah tahu data kita itu, udah tahu. Nanti integrasi. Datanya Pak Henry gitu. Terus Ini aja tinggalnya di mana? Itu udah tahu semua itu. Iya. Apalagi di Amerika ya Pak ya. Nanti saya lagi mau nguji ya, benar gak nih film Black Adam muncul, katanya si Antikristonya muncul juga. Nah, film Black Adam ini mulainya tanggal baru mau mulai ya? 2022. Iya, yang main Dwayne Johnson. Dwayne Johnson tahu kan ya, The Rock yang terkenal, yang botak kepalanya. Dwayne Johnson itu film Black Adam-nya. Jadi Black Adam itu tanggal 28 Juli 2022 katanya ada konspirasi mengatakan munculnya film ini berhubungan dengan munculnya si Antikristo ini gitu. Jadi sama-sama muncul gitu. Sama-sama muncul. Pemunculan film sama pemunculan dia. Cuman kalau ini kan dia munculnya entah di PBB atau di Yerusalem atau di mana. Biasanya sih muncul awalnya di PBB dulu. Kalau di film Apokalips ini pesannya terselubung, dia mulai menggemakan, mendeklarasikan visi misinya itu di dunia PBB, di dalam forum PBB. Seperti itu. Nah, lama-lama orang tertarik dengan karisma pembicaranya dia. Gitu. Ini sih triknya si Antikristo. Ada yang tanya tadi artis Pak Henry. Ada yang tanya di live chat, katanya artisnya botaknya sama seperti Pak Henry nggak? Iya betul. Iya. Dwayne Johnson yang ada aja teman-teman ya. Luar biasa. Ya kira-kira begitu deh. Cuman ya seperti yang Pak Henry ada di mana ini? Saya ada di Sidoarjo, tugas. Tugas. Katanya bilang ada yang di Amerika. Hah? Katanya orang bilang di sini katanya Pak Henry ada di Amerika. Karena saya Dwayne Johnson. Ada-ada aja deh. Bu Fei mau lanjut silakan, monggo Bu Fei. Memang ada perang dunia kedua nih ntar. Maksudnya ada perang lagi nih. Dunia kedua udah. Ini perang kedua dunia. Ya. Ini kan Ukraina sama Rusia yang update terbaru ini lagi sedang panas-panasnya. Gitu. Terus begitu juga dengan Cina dengan Korea juga. Jadi yang lagi ya, Pak ya. Pak. Ini begitu ini nih, tahu kan yang nomor 1 di sini ya, begitu muncul terpilih langsung deh Illuminati muncul, gila banget, pusing saya bilang sama teman-teman saya, jangan pilih dia deh, gue udah tahu apa yang akan dirancangnya, aku udah tahu, jangan pilih dia. Dia pilih semua Pak, teman-teman saya, dia gondok segini.
Dia pilih. Udah gitu dia bilang, wah kacau nih Cat ini. Ya kan lo yang milih, kan gue udah bilang. Ya udah rasain aja. Aku bilang gitu. Aduh, Bu, susah. Bu, saya lihat di beberapa video YouTube ya, di berita apa namanya, AOC ya, bukan AOC, apa sih namanya, AOV ya, AOV. Itu Amerika baru beberapa minggu ini banyak diserang, toko-tokonya banyak yang dijarah ya. Kayaknya baru satu doang yang di San Francisco. Oh, di San Francisco. Mungkin di kota-kota lain juga belum terdengar beritanya Mungkin kali ya. Iya, mungkin. Ini Sampai mereka nih akhirnya mereka kan semua dirancang juga, itu juga dirancang. Aduh, Bapak. politik. Itu dirancang juga begitu. Dibikin-bikin heboh begitu. Ini jadi sekarang sebenarnya saya nggak dengar lagi nih demonstrasi di Indonesia nih yang orang-orang seberang itu kacau-kacauin, nggak pernah dengar lagi saya. Tiba-tiba berhenti saja itu Islam pada jadi baik. Masih Babe Aldo tetap berjuang. Oh enggak, Babe Aldo, ya mereka kan, maksud saya menyuarakan agamanya kan, dulu kan heboh banget. Iya. Kan ini lagi sekarang udah nggak ada lagi demo-demo ya. Udah nggak begitu. Iya. Cuman sekarang udah semuanya dirancang itu semuanya ya, luar biasa. Skenario. Dan sama Pak kita benar-benar digempur sih, yang mulai adanya kelompok-kelompok radikal seperti itu. Jadi cukup gerak gercepnya Intel kita cukup bagus juga sih, supaya mereka kalau udah mulai tindakan begini. Kemarin belum lama ada sempat gembong-gembong teroris di beberapa tempat, saya lupa di mana ya, baru berita-beritanya udah keburu tangkap lagi. Dia mau merancang mau rakit bom juga dan ada planning mau ngebom lagi, tapi ketangkep. Sekarang Pak Henry, sekarang saya mau nanya dulu nih sama Ibu V tentang akhir zaman nih. Saya juga nanti mau nanya dengan Pak Henry juga, apa yang sudah disiapkan nih untuk masa-masa nanti kan akan ada masa-masa kesusahan, ya, sangat susah nanti, beli barang-barang semua mahal banget ya. Sekarang aja udah pada naik nih di Amerika ya, gila banget, luar biasa harganya, gila. Yang tadinya berapa ini jadi digitalnya tuh 2 semua di sini, luar biasa mahal. Wow. Nah Ibu bagaimana sekarang? Kayak misalnya kayak pisang ya, pisang tuh dulu di Amerika tuh cuma $1.25. Sekarang itu udah $4, $5, tau gak? Itu gila itu. Iya, mahal. Jeruk yang tadinya cuma $5 udah $10. Mahal. 2 kali. Bensin. Sekarang udah $5 bensin. Sebelumnya? Per galon. Sebelumnya cuman $2, $2,5 gitu. Jadi apa yang udah Bapak dan Ibu siapkan nih untuk Ibu V dulu? Ibu V udah menyiapkan, udah borong supermarket gitu, pindahin ke rumah atau gimana? Saya bukan orang kaya, Bu Keti. Orang kaya-kayaan, orang kaya di dalam Tuhan ya. Nah, dari penglihatan yang saya terima dari Tuhan, tahun lalu itu kan Tuhan sudah bilang di dalam penglihatan itu saya diberikan Tuhan segenggam beras. Diperlihatkan, anakku kumpulkan ini seperti pada zaman Yusuf. Yusuf yang aku minta kumpulkan selama 7 tahun. Tetapi pada zamanmu ini sekarang, kumpulkan saja itu selama 2 tahun. Nah, dikatakan segenggam beras ini mahalnya minta ampun nanti pada saat itu. Iya. Dicari pun akan susah. Langka. Harga segenggam beras ini akan seperti harga emas, bahkan melebihi. Susah payah pun engkau mencarinya, tidak akan ketemu. Nanti, belum sekarang. Nanti. Pada waktu sebentar Ibu V, saya mau nambahin sebentar untuk Ibu V, karena tahu nggak kan Sister bilang kan itu langka ya. Memang sekarang ini
Itu kapal laut itu semua ada di tengah-tengah laut, tahu nggak sekarang? Pak Henry, tahu nggak? Kapal laut yang untuk pengiriman barang, Logistik, yang iya, kargo. ada di tengah-tengah laut sekarang ngapung, nggak kemana-mana mereka. Gila nggak? Maksudnya nganggur gitu tuh, nggak ada pengiriman. Mereka belum dikasih aba-aba, semua ditutup, tidak boleh menerima itu. Dia di tengah-tengah sekarang laut. Makanya semua pengiriman-pengiriman nih, kayak saya aja ngirimin mama saya ya, coklat, dari mulai sebelum Desember, Oktober kalau nggak salah, sampai sekarang nggak nyampe-nyampe. Hah? Oh. Nggak nyampe-nyampe. Teman saya juga saya kirimin juga baju-baju dari sini kan karena hadiah ya, JNAS ulang tahun itu. Sampai sekarang nggak nyampe-nyampe. Jadi mereka hanya di tengah-tengah itu. Itu kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Pertanyaannya. Kenapa bisa begitu? Karena itu Mengerikan ya? ingin membuat manusia itu panik, kelaparan. Iya. Iya. Logistik. Nggak ada yang bisa masuk lagi kayaknya ke sini. Sekarang juga susah barang-barang masuk ke sini. Makanan ya, untuk makanan. Mereka lagi skip dulu ya untuk sistem ekspedisi pengirimannya. Membuat manusia menjadi panik memang, karena yang saya lihat itu ada kelaparan. Kan saya melihat itu dunia dipenuhi dengan jangkrik sama belalang. Dan saya bertanya kepada roh, apa maksudnya ini Tuhan, penglihatan saya ini? Dunia itu menjadi gelap, dipenuhi dengan jangkrik dan belalang. Gelap dunia ini saya lihat. Nah, saya berada di bawah dan penglihatan saya itu, langit itu menjadi gelap oleh jangkrik dan belalang. Dan Roh Kudus itu mengatakan bahwa anakku, dunia akan mengalami kelaparan yang hebat. 2 tahun ya, Ibu ya? Iya, penyimpanannya selama 2 tahun. Nah, itu masa-masa sulit yang sangat sulit. Nah, simpan itu anakku. Yusuf dibilang Roh Kudus itu, Tuhan itu mengatakan aku hanya meminta 7 tahun. Kamu hanya 2 tahun. Yusuf 7 tahun. Masa katanya Yusuf di zaman dulu bisa menyimpan selama 7 tahun? Itu kan zaman dulu. Kamu sudah hidup di zaman modern. Ya Tuhan itu sudah tahu loh, banyak manusia akan komplain kan kalau menyimpan makanan selama 2 tahun. Banyak bla bla bla. Ya banyak juga yang ngeyel, ngejek-ngejek saya, masa sih Bu gini. Tapi Tuhan itu sudah terlebih dahulu, Dia memberitahukan kepada saya. Nah, kamu hanya diminta 2 tahun saja untuk menyimpan bahan makanan itu, anakku. Kamu kan 2 sudah tahun hidup di zaman kira-kira beras berapa karung tuh kalau 2 tahun? Walaupun berkutu-kutu ya, Bu Keti. Makan aja dengan Iya nggak apa-apa, berkutu-kutu kan kutunya dibuang ya kan? Diayak. Iya. Kalau ada tikusnya kan tikusnya bisa dimakan juga, Bu. Saya nggak makan tikus loh, Bu. Orang Manado kan makannya tikus. Iya, kalau orang Manado, kebanyakan juga orang Manado memang gemar, senang makan tikus. Tapi tikusnya itu ekornya putih. Yang tikus di sawah itu. Bukan Tapi ekor saya hitam geli ya? sih. Bukan. Kalau badannya ekor putih, hitam ekornya berat itu gimana? Ekornya putih. Itu hybrid. Itu hybrid. Iya. Iya. Nah itu Sekarang akan menjadi kelangkaan seperti itu. Nah, kata suara Tuhan memberitahukan kepada saya akan terjadi wabah kelaparan di mana-mana dunia ya, untuk dunia ini. Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Nah, apa artinya kode belalang itu? Artinya binatang-binatang. Belalang itu artinya padi. Sorry, saya tak salah tadi. Belalang-belalang itu artinya apa? Padi yang di sawah, orang tidak akan memanen sawahnya. Karena apa? Karena terbenam dengan air kecoklatan, air tsunami, hawa ekstrim yang panas. Jadi orang tidak akan memanennya. Nah, terus kode jangkrik
dikatakan binatang-binatang akan mati oleh hawa yang panas, oleh banjir kecoklatan, oleh bencana apapun yang akan terjadi, dengan suhu panas dunia ini akan naik, maka hewan-hewan itu akan mati. Makanya suara Roh Kudus itu berkata, ada di kesaksian channel saya kemarin, itu dibuka kitab itu ya, kalau tidak salah Habakuk ya. Walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak menghasilkan buah, tetapi jiwaku akan bersorak-sorai kepada Tuhan. Nah, seperti itu akan terjadi masa di mana pohon yang kita tanam, kita tidak akan menuainya, tidak akan memanennya. Kambing, sapi, domba tidak ada di dalam kurungan. Kenapa? Sudah terbawa oleh air kecoklatan, oleh air tsunami, oleh hawa yang panas, sudah mati. Nah, jadi tidak ada hasil apapun yang bumi ini bisa mengeluarkan. Kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut Tuhan itu sudah ada persediaan makanan. Walaupun istilahnya orang cuma ikan garam dengan beras, sudah ada kita siapkan di masa itu. Nah, Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan ini menjadi anak-anak Tuhan yang bodoh, tidak mempersiapkan diri. Suara Tuhan itu sudah disampaikan kepada saya, harus anak-anak Tuhan ini mempersiapkan diri dengan perbekalan makanan yang cukup. Jadi saya sudah membeli beras, ada berkat Tuhan, saya bagi 2 Bapak Ibu. Saya Amin. membeli beras, bikin Berapa ikan karung, garam Bu? sendiri. Berapa karung? Itu berapa karung itu ya? 10 atau 15 karung yang 25 kilo. Ibu beli 15 karung? Iya, saya simpan di tong-tong. Saya simpan di tong-tong plastik supaya Iya, iya. Memang kita agak juga, lambat putusnya. Bu, tahu nggak, Bu? Kan teman-teman saya nanya, kamu kok belanja terus, kan? Nggak tahu nih, aku disuruh Tuhan. Masa udah ada beras disuruh beli beras lagi? Saya disuruh beli beras lagi. Ini ada berapa ya? Saya nggak banyak sih, baru 8. Oh, yang gede itu loh. 8 apa sih? Karung yang gede. Saya langsung Masih tuang beli di lagi tong. Iya, saya langsung tuang di tong-tong supaya kutunya tidak masuk. Kalau karung kan cepat itu berkutu. Kalau tong-tong kan ditebarkan kapur ajaib, itu lama dia berkutunya. Nah, terus Kapur ya itu ajaib. berkat-berkat Itu Tuhan. boleh dimakan? Kapur ajaib? Ya, Bu. Itu untuk menghindari dari serangga. Itu ditaburin kapur begitu kayak bubuk atau Ya. kayak apa? Iya, Kapur kita baru. kasih hancur. Kapur baru Kan dihancurin, Itu nggak bahaya? tidak dihancurin. Enggak, Bu, dihancurin di luar tong. di kapur. Oh, di luar di luar tong. tong. Oh, Jangan kirain dalam di tong. beras. Itu bunuh diri, Bu. Kita menghindar dari kutu, kita hambur gitu. di dalam tong, itu bunuh diri. Bukan di luar tong ya. Puji Tuhan, Jadi- Sister, terima kasih banyak. Ini konfirmasi juga dari Tuhan ya. Saya kan juga bingung-bingung juga. Ini suara saya nih suruh belanja, beli itu, beli gitu. Aku bilang, Nah. hah? Ya ampun, ini mau taruh di mana makanan, saya pikirnya tempatnya nggak ada. Tuhan ini suruh saya tutup ini, Bu. Ini tutup nih, ditutup nih. Tuhan bilang tutup ini tempat buat makanan, gitu. Suruh dibikin, ditutup. Makanan. Aku bilang, wow. Semuanya, Buketi, kebutuhan, sampo, sabun cuci, odol gigi, semuanya kita harus Air. siap karena Air, Iya, air itu yang paling air. penting. Nah, jadi semuanya kita harus siap untuk menghadapi masa itu. Tuhan kan tidak mau anak-anak Tuhan itu menderita ya. Juga yang sudah bayar harga di tanda ini sudah menderita, masuk lagi di masa itu menderita, kan bisa drop down itu secara manusia Iya, iya. kan. Nah, Tuhan ingin anak-anaknya itu tercukupi dengan Nah, makan ini minumnya, Satu lagi sis, satu lagi. Kan nanti akan ada zombie nih. Zombie ya. Akan ada zombie nih ya. Udah pada diteralisin belum jendelanya? Saya udah pasang terali, Bu Keti. Nanti ini ketok-ketok di Disuruh. sini gimana? Iya, disuruh roh Tuhan, tapi apakah kuat itu untuk menghadapi masa itu? Tetapi saya berdoa Tuhan agar Oh, Ibu udah supaya pasang rumah teralis? Wow, luar biasa ini Iya, konfirmasi saya loh. disuruh Tuhan
Karena Iya. saya diberi penglihatan pintu rumah saya ini digedor-gedor, ditendang. Jadi saya pasanglah terali besi di tengah-tengah pintu supaya kan agak kuat. Pasang besi, Bu, sebagai talang. Seperti itu. Nah, karena saya diberi penglihatan seperti itu, nah saya juga katakan kepada anak Tuhan yang lain, perkuatlah pintu, jendela dengan terali-terali besi. Supaya kan ada waktu kita. Tapi ada Kalau satu hal zombie yang itu kan nggak ngetok-ngetok ya, Pak Henry? Ngetok-ngetok nggak sih zombie? Enggak lah, dia langsung hancurin. Enggak, serius nih aku. Dia ngancurin langsung nggak ngapak, dia kan udah nggak punya nyawa lagi. Dia kan nggak Jadi berdaya. besi apapun dia hancurin. Ah, mana bisa dia ngancurin, orang dia nggak berdaya kok. Nah, kalau misalnya rame-rame, siapa bilang nggak kuat? Bukannya dia begitu-begitu aja jalan gitu. Kalau misalnya rame-rame, gantung kekuatan zombinya. Dia serum yang masuk ke dalam tubuhnya itu memiliki DNA yang kuat gak? Kalau dia punya kekuatan lebih dahsyat lagi, dia bisa ngancurin yang besi-besi, baja segala macem. Tapi kalau dia sekedar kayak hidup doang, ya nggak bisa masuk gitu. Ya memang ada Kalian pemahaman gitu. sih. Ada beberapa pemahaman tentang zombie ini. Zombie apocalypse. Jadi ada pandangan yang mengatakan apakah itu serum dari njus, ya kan? Mm-mm. Yang nanti apa namanya reaksinya di kemudian hari, sehingga orang yang mau bunuh diri kan dikatakan pada kejaman kematian jauh, maut jauh dari orang itu sendiri kan, sehingga banyak orang yang bunuh diri. Nah, karena orang mau bunuh diri, efek dari serum ini membuat orang tuh untuk susah mati. Sehingga dia bunuh diri, tulang-tulangnya pada hancur, rusak, mungkin ada yang loncat dari gedung. Jadi tetap begitu dia jatuh ke bawah, tulangnya rusak, tetap dia masih hidup. Nah, bentuk-bentuk model-modelnya orangnya ya model-model kayak zombie gitu. Tapi dia nggak mati. Ada yang menafsirkan seperti itu. Gitu. Mm-mm. Serem. Nah, Ini seluruh kalau- dunia loh, Pak Henry. beras masuk ini Buffet, ya. seluruh dunia loh ini buffet. Berasnya kalau mau awet, kan kebetulan saya kantornya kan distributor beras juga import. Uh-uh. Jadi saya tahu Bapak caranya mau kirimin ya maksudnya? kirimin. Kirimin yang deket dulu ke Ibu Fei. 5 karung. Ke saya 10 karung aja. Kalau udah krisis kita ini ya bagi-bagi. Yang Itu- mau beras silakan telepon Pak Henry, teleponnya ada di saya. Apa sih? Iya, iya. Itu harus masukin ke AC, ruang AC supaya berasnya lebih kuat, nggak kutuan. Apalagi kalau misalnya dia punya gudang beras gitu ya, lantainya harus dipoksi anti apa? Jadi pakai rentokil supaya nggak mengenai kuman-kuman bakteri segala macam, kutu-kutunya itu nggak masuk ke beras gitu loh. Dan ngayaknya pun juga nggak boleh sembarangan, mesti sortir beneran. Kalau mau lebih awet, masukin ke ruang suhu dingin, AC. Saya dingin di sini, jadi nggak perlu pakai AC lagi. Oh di situ Mm-mm. lebih aman, safety. Mm-mm. Jadi Terima ya kasih kalau misalnya ada infonya. kenapa? Kasih infonya. Nah, Terima kasih infonya. Ibu Fei beli apa aja lagi? Beli beras terus beli apa? Barang-barang yang kering ya, kayak kacang-kacang, kacang merah, kacang hijau, Kacang nggak tahan, kacang Bu. hitam. Kacang bisa bolong-bolong. Kacang bisa bolong-bolong sama kutu-kutu itu. Jadi Oh ya? nggak bisa tahan dia. Iya. Saya hanya membuat ikan garam. Ikan garam saya buat sendiri. Saya beli ikan yang masih hidup, terus dibelah, ditaruh garam, terus dijemur selama 1 minggu lebih. Jadi ada ikan garam yang segar-segar. Ikan asin maksudnya. Iya, ikan asin. Nah, kayak gitu. Pakai air nggak ya? Terus sayur Kalau digaramin nggak pakai air.
Enggak, saya langsung aja saya tabur garam itu, kasih rata di badan ikannya. Oh gitu ya. Terus Jadi Bu, ditaruh jadi gitu ya? keras. Iya, dia jadi Umbi-umbian. keras. Jemur. Terus ada rakun datang. Rakun nama beruang datang. Umbi-umbian enggak? Umbi-umbian. Umbi-umbian. Ya, Umbi-umbian bisa tuh. umbi-umbian belum. Bagus Belum, sih ini. saya hanya Freezer khusus ya yang buat naruh Saya yang biasa kan. kasihan ini Pak Henry. Nih Ibu Faye, saya yang kasihan ini orang-orang yang di gunung. Kalau zombinya ke gunung gimana? Mereka kan cuman yang di rumah-rumah gitu biasa-biasa gitu. Nggak tahu pasti ketok rombongan zombie. kejar-kejaran lah. Saya rombongan zombie. Itu kan terjadi kejar-kejaran. Aduh kacau deh. Jadi tolong yang di gunung turun semua ya. Ini kalian harus ada di rumah tau nggak? Kita aja pakai teralis, kalian buka-bukaan di alam terbuka. Bener nggak? Film ya sampai ngungsi gara-gara dikejar zombie. Tapi satu hal ya yang saya dapat ini dari situasi yang seperti begitu, saya sudah menyiapkan terali apa semua, tetapi ada suara Roh Kudus berkata akan disembunyikan. Jadi kita ini, Bu Keti, Pak Henry, kita ini zombie-zombie itu tidak akan lihat rumah kita. Kita akan disembunyikan oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan gitu. Amin. Amin. Itu kuasa Tuhan yang akan berlaku pada saat itu. Itulah yang dinamakan dengan ungsikan, dilarikan. Ada perlindungan Tuhan. Nah, mengapa saya katakan anak-anak Tuhan yang lemah, anak-anak Tuhan yang tidak sanggup hadapi dunia, intimidasi dunia, teror dunia, mentalnya tidak kuat, imannya tidak strong, tidak menyala, tidak kuat, tetapi mereka belum menerima tanda itu, larilah ke gunung. Yang lemah ya, larilah ke gunung, gunung-gunungnya Tuhan, karena Tuhan tunjukkan kepada saya pada waktu 2 tahun yang lalu, gunung. Karena saya melihat ke belakang begini, saya melihat ada aparat yang mengejar anak-anak Tuhan ini. Mereka bertelanjang dada. Ada kesaksian saya itu juga di. Tapi bukan ke gunung yang kemarin meledak dong, Bu. Iya, bukan. Itu udah bertanda, Bu Keti. Saya humor-humor aja supaya nggak tegang ya. Masa kita mau lari di Gunung Semeru yang lagi meledak? Ini daerah saya Itu sampai dengan Beli gembok untuk katanya beli gembok untuk bata pagar di depan. Dari kemarin juga udah beli. Emang kemarin rumahnya nggak digembok ya, kasihan nggak? iya. Iya. Ini juga ya. Memang saya Jadi informasinya data-data baik dari data ini ya, pesan-pesan Tuhan yang para nabi-nabi internasional dari baik di Amerika, Eropa ya, termasuk Indonesia ya. Memang yang maaf Pak, yang lebih kental, ketara itu lebih dominan, ujian beratnya itu memang US, Amerika, Eropa itu. Kenapa? Bukannya sini paling aman? Apalagi kan Amerika terkenal dengan negara konspirator sedunia kan. Dosanya juga ujung bile. Enak aja. Ini negara kaya nggak mungkin dihancurin. Nah, Kenapa? negara yang di situ itu. Makanya kenapa amanah agung ini di tengah akhir zaman ini kan harus makin kuat. Kalau di satu negara pendakwaannya nggak ada sama sekali, apa jadinya tuh? Ya mungkin kita bersyukur di Indonesia nih, pendoanya kuat banget nih, puasa, jungkir balik segala macam. Ya, puji Tuhan. Belum bintang-bintang jatuh katanya gitu. Udah ada zombie, bintang-bintang jatuh. Ini dikejar-kejar hansip ya nggak? Iya dia langsung deh. Kejatuhan meteor, baik hujan meteor yang ada. Bulan apa ya? Lagi kebanjiran Jakarta, ya udah mau kemana lagi tuh? Ke gunung terus lagi.
Kalau Kata misalnya Tuhan kalau udah di atas atap jangan turun ke bawah. Di atas atap sama-sama sama zombinya. Zombinya bilang gini, "Lah kok nggak turun sih? Ya gue di sini, gue kan gue tenggelam," katanya gitu. "Iya deh nggak apa-apa, itu kan lu tetangga gue." "Lu ngapain sih?" saya "Lu kenal udah ngalamin diinjus kayak lu, gitu. makanya lu jangan diinjus tadinya." "Iya ya, gue nyesel nih gue jadi zombie sekarang." Aduh lucu juga tuh kalau dibikin kartun ya. Aduh haleluya. Ya kan ada film sebelum dia jadi zombie, lucu. bunuh diri dulu. Ini bercanda-bercanda ya teman-teman ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Iya. Ada-ada aja ya. Saya Iya, jadi ini kan ini konspirasi ya, ini nggak beneran ya, zombie-zombie ini nggak beneran ya. konspirasi. Kita berharap nggak beneran, karena kita nggak mau di atas atap dengan mereka gitu, duduk nongkrong gitu. Dengan zombie-zombinya juga, nggak mau turun karena banjir. Aduh kacau deh. Jangan khawatir, Indonesia jadi tangan Tuhan kok. Oh ya, Amerika juga deh. Seluruh dunia. Di sini yang paling Tapi- banyak kayaknya zombinya. Tapi ada satu hal yang saya dapatkan dalam penglihatan saya itu 2 tahun lalu kan, Iya, China, Timur Tengah, Irak ya, Irak, Iran, tuh, terus Italia, Roma, Amerika Serikat, itu akan dipukul hebat, luar biasa oleh Tuhan, Bapa Yahweh, dipukul luar biasa. Tetapi anak-anak Tuhan pasti akan selamat deh, saya yakin, karena ada perlindungan Tuhan, malaikat Tuhan menjaga anak-anak Tuhan. Karena saya mendapat dikatakan negara ini karena mereka negara terkuat yang akan keluar di masa antikris, makanya negara ini akan dipukul lebih hebat, lebih dahsyat daripada negara-negara yang lain. Nah, seperti itu. Nah, Orang jadi negara lain udah dipukulin dari sekarang, dikejar-kejar malah. Negara lain Begitu udah nggak mengapa- ada. Negara lain udah nggak ada, orang udah dipukulin, udah babak belur. tidak aduk. itu pesan yang saya terima ya. Jadi Iya, mengapa Illuminati ini akan ketemu di Indonesia? Akan Ilu aja bu bawa ngomongnya acara. ilu, kita tahu kok. Itu ilu. Ya, Ilu. Nah, si Ilu ini ketemunya di sini. Ya, dia tahu dong. Di Indonesia ini kan masih banyak anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang doa puasa sujud kepada Tuhan. Nah, benteng inilah yang akan mereka hancurkan. Amin. Nah, jadi kita anak Tuhan tidak boleh kendor, harus gaspol. Tetap semangat, tetap doa, tetap berpuasa, sehingga doa kita itu naik seperti bola-bola api di hadapan Tuhan. Tidak mungkin dong doa kita anak Tuhan yang naik seperti bola api tembus di hadirat Tuhan. Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Ya Tuhan, kita sudah berseru-berseru, Tuhan datanglah segera. Datanglah contohnya nih. kedaulatanmu, datanglah kuasamu. Bu Fe, saya mau tanya nih sama Ibu Fe dulu deh. Kalau tiba-tiba suaminya jadi zombie gimana, Bu? Misalnya. Ini misal. Kan ada orang yang suaminya udah gitu, istrinya enggak, ya kan? Nah, kalau ibu Ya. gimana? Kalau suaminya tiba-tiba jadi zombie? Puji Tuhan ya, puji Tuhan suami saya enggak Enggak. terima Tapi kalau kasih, misalnya, dia- kalau misalnya. Ya, kalau misalkan suaminya mereka udah jadi zombie ya katakanlah I love you so much. Goodbye. Jadi Ngapur ke gunung. iya, ya seperti itu. Tapi puji Tuhan suami saya masih mendengarkan apa kata-kata saya, Bu Keti. Dia mengikuti. Karena pada waktu itu ya semua teman-temannya hamba Tuhan semuanya sudah pakai di sini. Semuanya sudah pakai. Kami sudah pakai semua, tinggal kami yang tidak. Semua jemaat dari ketua sinode apa semua sudah pakai semua. Teman-teman saya juga di Facebook, hamba-hamba Tuhan semuanya yang ada di Palu, di mana di kota-kota lain sudah pada pakai. Dan mereka semuanya bangga sudah menerima sampai ke suntikan Anehnya- ketiga, dan itu mereka anehnya berikan gini. juga kepada umat Tuhan. Anehnya gini Sister P, mereka tuh seperti kayak hidup semakin lama ya, mereka kayaknya nggak ada rasa
nggak ada rasa ini ya. Kayak kita kan, Nggak kalau ada kita kan udah rasa. beras-beras dikumpulin, beras-beras gitu nggak? Ya, Air nggak ada semua gitu rasa. kan, barang-barang kering. Mereka nggak ada rasanya. Seperti rasanya tuh Karena- besok biasa-biasa saja gitu. Di Karena US itu loh ini Bu nggak, Bu? Peti, itu tupi mata mereka. Iya. Kenapa Pak Henry? Di US ini nggak, apa namanya, udah mulai tanda-tanda panik buying gitu nggak? Ya, iya, kemarin saya ngeliatin garam aja udah nggak ada. Iya sih, teman saya di California, dia tinggal dia. Ada beberapa, satu lagi di Texas. Ya saya di California. Bilang tadi harga pada naik ya. Iya, katanya mereka jadi stres tuh orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Katanya. Jadi mereka Kenapa, Pak? apa ya? Tahu nggak kenapa? Nih, kan ini saya baca-baca ya. Pantesan zombie itu kan kalau digigit kan nular ya. Ya kan? Nggak usah gitu kan. Kita bersama dengan mereka aja sebenarnya bisa nular loh. Dari air liur. Itu saya dapat dari itu ya. Dari orang bagian lab. Air liurnya zombie. Nyiprat-nyiprat gitu loh. Ada bisa mengakibatkan itu. Penyakit yang lain gitu. Ya mungkin karena air liurnya itu ada virusnya ya. Pantesan kalau jadi zombie kan mereka kan bisa menular jadi zombie juga kan jadinya kan. Ya make sense sih kalau dipikir-pikir. Tapi katanya kalau dari film-film lah katanya, atau dari Wikipedia nih, itu kalau nggak ada lukanya atau ketelan nggak akan jadi. Katanya bakar zombie dosa nggak? Potong-potong zombie dosa nggak? Kan dia udah mayat hidup. Nggak apa-apa ya. Mayat hidup, iya. Itu Tapi yang tadi orang-orang yang kayak gitu bisa rapture nggak tuh? Bisa rapture nggak tuh ya? Yang rapture zombie mana kayak rapture. Tapi kalau nggak salah, saya juga masih ragu sih di kitab Wahyu. Apakah maut pada kejaman orang jauh dari maut itu apa ada hubungan kategori salah satu berhubungan zombie apa enggak? Saya lagi cari ininya tuh, interpretasinya tuh. Ada ya di Wahyu ada ya? Yang ini pada akhir zaman itu jauh dari kematian. Ya iya. Ya kan? Orang mati Yang abadi dunia. Iya. Itu abadi. zombie, Pak. Itu zombie ya? Mereka masuk tubuh abadi dunia. Iya. Jadi udah bunuh diri, nggak mati, kepalanya ngempreh gitu, tapi jalannya sambil. Iya. Tabrak kereta api pun nggak mati, Pak. Dia masih hidup. Kereta apinya yang peot-peot. Nah, menurut Ibu V ini atau Bapak Henry, kira-kira rapture itu sebelum masa kesusahan atau sesudah, maksudnya pertengahan atau gimana? Kalau menurut saya imaninnya sebelum masa kesusahan. Kalau saya imanin ya, boleh dong kita imanin ya, kita imanin gitu. Ini kan beberapa opsi ya dari ya masing-masing pesan Tuhan kan sifatnya subjektif ya. Ada yang mengatakan di pre-tribulation. Nah, kalau Katolik itu dia di mid tribulation, sedangkan di aliran kayak seperti Protestan, terus aliran Calvin itu dia bilang jadi sebenarnya rapture itu bisa di mid, pre, dan post. Nah, ada beberapa Protestan misalnya kayak Lutheran gitu, Calvin gitu ya, itu dibilang terjadinya pada saat di middle. Ada yang bilang pada saat di second coming ya. Jadi kenapa dikatakan bahwa anak-anak Tuhan itu harus bayar mahal dulu, ujian pemurnian berat dulu. Nggak bakal namanya orang pengennya langsung rapture gitu. Tuhan katakan pikula salib setiap saat. Nah, pada akhir zaman ini manusianya semua harus ngalamin ujian dulu, penganiayaan. Baru nanti rapture terjadi.
Nah, beda lagi dengan pengungsian. Ternyata ada yang rapture iya, ada yang ngungsi iya. Jadi ini ada beberapa interpretasi ya. Cuman kembali lagi ya, siapa sih yang nggak mau pengen di rapture? Kita semuanya gitu loh. Jadi memang jelas soal kejelasan rapture itu tergantung masing-masing gereja ya, pandangan keyakinan sebenarnya itu. Yang kepastiannya itu mungkin dari pihak pandangan GBI atau yang Pantekosta, sedangkan MIT mungkin Protestan dengan Katolik, yang POS mungkin Protestan juga ada, atau yang aliran karismatik. Ternyata dasar-dasar biblisnya, dasar Injilnya ada semua. Bisa di MIT, pre atau di POS. Ya saya sih berharapnya maunya di pre. Nggak mau ketemu zombie. Kalau Ibu Faye gimana? Nah, kalau saya bukan melihat pandangan gereja atau doktrin gereja, saya tidak memakai itu, tetapi saya langsung, karena saya bermain di alam roh, saya langsung melihat di firman Tuhan itu sendiri, ya, Bu Keti, Pak Henry. Coba kita baca Wahyu pasalnya yang ke-9. Nah, saya akan membacanya bagi kita sekalian. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Amin. Puji Tuhan. Jadi di sangkakala yang kelima itu, anak-anak Tuhan belum raptur. Anak-anak Tuhan masih ada di bumi. Yang mendapat penyiksaan adalah mereka yang tidak memakai materai ilahi di dahinya. Jadi anak-anak Tuhan masih tetap berada di bumi. Saya tidak menganut sistem sebelum penderitaan bumi ini, karena saya juga belajar di bangku teologi ya anak-anak Tuhan ini maunya enak kan? Kita ini maunya enak bukan? Kita tidak mau dong mendapat penyiksaan di bumi, mau dapat kelaparan, bencana alam, kita tidak mau, kita maunya enak. Karena apa? Tuntutan kedagingan kita ini maunya yang enak-enak, semuanya yang enak-enak. Dan pelajaran yang saya terima juga di bangku teologi itu mengajarkan rapture itu sebelum masa kesusahan, tribulation itu akan terjadi. Tetapi kita lihat sekarang, kita sudah masuk di masa tribulation, tribulasi ini, tribulasi awal ini sudah 2 tahun, Bapak Ibu. Ini anak roh yang berbicara. Belum diangkat-angkat bukan? Kita akan melihat mereka yang tidak memakai materai ilahi itu akan disiksa. Kita hanya jadi penonton. 5 bulan lamanya. Saya tidak pernah memakai alamat, maaf banyak, gereja, denominasi, sama, karena kita ini tubuh Kristus. Mau GBI, mau karismatik, Protestan, apa semua sama di hadapan Tuhan. Itu adalah tubuh Kristus, tubuh Tuhan. Bapak Yahweh. Jangan saling menyakiti, jangan saling beradu argumen, saling ini mencap ini. Biarlah Tuhan Bapak Yahweh yang jadi hakimnya. Kita jangan saling menyakiti satu sama lain, karena kita ini tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, saling melengkapi. Ya, kalau tubuh Kristus sama-sama tubuh Kristus yang mengaku tubuh Kristus, tubuh ilahi, jangan saling menyakiti. Ataupun Protestan, karismatik, apa segala macam. Mari kita saling membangun iman di dalam roh dan kebenaran. Ya, saya belajar sebelum masa kesusahan di bumi, anak-anak Tuhan sudah raptur. Karena kedagingan kita maunya enak. Dan setelah saya memasuki lebih dalam lagi dunia roh ilahi ini, supranatural spiritual, tidak seperti itu. Tuhan bilang harus ada pemurnian, harus ada
penampisan anak Tuhan yang murni itu harus ada, terjadi dulu. Tanda binatang itu harus ada, murka-murka Tuhan itu harus nyata. Ya kita alami, namanya itu pemurnian iman. Siapa yang bertahan, dialah yang akan menang. Memiliki mahkota. Siapa yang tahan uji, dalam ketekunan imannya, dalam pengharapannya di dalam Tuhan, dia yang akan menjadi pemenangnya. Makanya mahkota kita jaga baik-baik. Jangan sampai kita ini tergiur dengan dunia, akhirnya mahkota yang sudah kita miliki ini kita jual kepada si penyabit yang pegang, yang saya lihat itu diperlihatkan gunting. Dia akan gunting, dia akan ambil mahkota kita. Jangan sampai mahkota kita ini kita jual kepada dunia. Nah, jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Makanya anak-anak Tuhan sekarang yang masih murni, memiliki DNA ilahi, pesan roh, jangan sampai terpikat hatimu dengan dunia ini. Jangan sampai. Karena di hari-hari detik-detik terakhir akan banyak pengujian, akan banyak godaan, akan banyak cobaan. Janganlah sampai engkau terjatuh, terpeleset di jalan yang licin itu, anakku. Jangan sampai. Jadi saya hanya berfokus kepada firman Tuhan ini. Saya tidak memakai doktrin gereja, aliran ini, tidak. Tetapi ditekankan di sini adalah anak-anak yang memakai materai ilahi akan lolos. Hanya jadi penonton saja.